Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di hari ini, hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Nah, adik-adik, nyanda rasa kalau hari ini sudah hari terakhir di bulan Januari, dan orang semua patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kasih Tuhan masih menyertai dan memberkati orang semua. Dan baik orang semua mulai rampe pelayanan ibadah gereja anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam pagi hari ini. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu, dan juga keluarga yang sudah mempersiapkan diri, mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan saat ini dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh dengan sukacita, karena ini adalah harinya Tuhan. Kita angkat sebuah pujian sambil enci undang semua berdiri. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Sekali lagi katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan lanjut lagi pujian kita dengan semakin bersukacita. Kita angkat lagi ke gunung tinggi ku naik-naik. Gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, turun, lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, naik, tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, turun, lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus itu tetap setia dalam hidup kita. Dan sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita angkat lagi sebuah pujian. Mari masuk.
pujian ini sambil dalam persiapan berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik sekolah minggu, mari berdoa. Saat ini Bapa, kami mau datang masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam pagi ini. Oleh sebab itu Bapa, berkati ibadah kami ini, biarlah ibadah kami ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Nah, kita semua diciptakan oleh Tuhan sama, tidak ada beda. Baik yang hitam, yang putih, yang kurus, yang gede, yang lome, yang kuat. Orang semua sama di mata Tuhan. Untuk itu, orang mau angkat dulu sebuah pujian. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang kuat, yang lemah, semuanya disayang Tuhan, karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mau mengaku salah dan dosa kami yang kami perbuat melalui perkataan, tindakan, perbuatan kami di dalam kehidupan kami setiap hari, baik melawan kedua orang tua kami, melawan mama papa, oma opa, kakak, adik, saudara-saudara kami. Terlebih kami seringkali melawan dan melupakan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari tolong Engkau ampuni kami, tolong Engkau kasihani kami. Kami percaya Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Nanti orang mau duduk semua persiapan pembacaan Alkitab. Karena Tuhan Yesus yang begitu setia, yang begitu mengasihi kita, sehingga kita masih ada sampai saat ini. Dan mari kita berjanji kepada Tuhan, kita akan tetap setia untuk selama-lamanya. Orang angkat lagi sebuah pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji.
Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi Dia. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Coba sekali lagi, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi Dia. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk semua. Dan saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dituntun oleh Enci Wati Umar. Shalom adik-adik, damai di hati. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus masih tetap setia menyertai torang semua sampai hari ini. Sudah tanggal berapa adik-adik? Tanggal 31 Januari 2021. Oh puji Tuhan, sampai hari ini 31 hari sudah orang rasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Orang masih tetap sehat, kuat, boleh beribadah sampai hari ini. Itu semua cuma karena bukti cinta kasih dan anugerah Tuhan buat orang semua. Saatnya orang mau baca dan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini orang mau baca dari kitab Markus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6a. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan pagi hari ini orang akan baca bersama dari kitab Markus 6 ayat 1 sampai ayat 6a. Nanti sebentar firman Tuhan yang pagi hari ini di gereja akan dibawakan oleh torang pengku yang nyanda asing lagi, yaitu Engku Nehemia Tahakaseda. Sebelum orang mau berdoa, sebelum orang mau baca dan dengar firman Tuhan, mari saat ini Engku boleh datang sini. Orang mau berdoa dulu sebelum baca firman Tuhan. Mari orang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami rasakan kasih-Mu sampai pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur di kesempatan pagi hari ini, di saat kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam ibadah gereja anak pagi hari ini,
kami diberikan waktu oleh Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Kami tidak akan mampu untuk mengerti, apalagi untuk melakukan firman Tuhan ini dengan mengandalkan kekuatan kami. Oleh sebab itu saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang berkuasa di hati kami, bahkan seantero kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, bahkan kami dengarkan saat ini, mampu kami mengerti, terlebih lagi mampu kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Untuk ibadah, untuk pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, Inci bilang tadi akan dibantu atau dibaca oleh Engku Nehemia. Engku Nehemia di muka sini. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Markus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6a. Dipersilakan Engku. Markus 6 ayat 1 hingga yang ke-6a. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Engku Nehemia Takaseda yang sudah membantu dalam membaca firman Tuhan pagi hari ini. Pasti adik-adik sobaca tadi minta maaf ada gangguan sedikit di gedung gereja, dan saat ini torang diberikan kesempatan oleh Tuhan sebelum torang mau lanjut untuk mau dengar cerita firman Tuhan lebih lanjut ini dari Enciwati. Torang mau saksikan dulu sekarang pemutaran video cerita firman Tuhan yang torang so baca dan dengar tadi sekarang ini. Mari torang saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon?
Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian adik-adik, torang saksikan tadi cerita firman Tuhan lewat video. Begitu jelas tadi bagaimana saat orang ada saksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saat dia di hari Sabat, Tuhan Yesus tuh punya kebiasaan baik. Dia punya kebiasaan setiap hari Sabat, dia pasti ada di rumah ibadat. Dan hari itu dia mengajar di rumah ibadat. Ada banyak jemaat yang hadir saat itu, mereka terheran-heran karena mujizat yang sudah Tuhan lakukan selama pelayanannya, bahkan juga saat Tuhan Yesus mengajar mereka. Sungguh mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat luar biasa, diberikan hikmat oleh Tuhan Allah, dan mereka terheran-heran. Tapi ada juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saat mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah anak dari Yusuf, yaitu anak seorang tukang kayu, saudara-saudara mereka, saudara-saudara Tuhan Yesus yaitu Yoses dan juga Yudas dan yang lain-lain saudara perempuan dari Tuhan Yesus mereka kenal, mereka jadi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang bilang cuma anak tukang kayu kata dia, enggak mungkin dia punya kuasa seperti itu. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan Yesus, kembali lagi firman Tuhan pagi hari ini DP tema tentang melayani bersama Yesus, masih sama dengan minggu lalu. Torang anak-anak sekolah minggu juga merupakan teman sepelayanan atau merupakan mitra sahabat Tuhan Yesus, di mana torang punya tanggung jawab untuk sama-sama melayani Tuhan. Tentu juga adik-adik punya kebiasaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Kalau hari Minggu adik-adik punya kebiasaan, apakah adik-adik mau baking? Pasti.
Hari Minggu, oh bangun pagi, kita kote pertama-tama kita harus mau siap-siap. Kita mau ibadah gereja anak. Pas itu adik-adik? Yes. Tuhan Yesus juga seperti itu. Orang punya adik-adik punya kebiasaan yang baik, hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan, dan hal itu pasti sangat membuat hati Tuhan Yesus senang. Dan dalam video yang orang saksikan tadi bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, bagaimana dia menyembuhkan orang yang sakit dengan meletakkan tangannya atas orang sakit. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan, di firman Tuhan tadi ada, orang baca sama-sama, ada bilang begini, Tuhan Yesus tidak melakukan satu mujizat pun di tempat itu kecuali menyembuhkan beberapa orang yang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka yang sakit. Mengapa Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat di tempat itu? Adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan, jelas sekali Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang hadir pagi hari ini, adakah tidak percaya pada Tuhan Yesus? Tidak ada. Orang hadir tempat ini beribadah, itu bukti bahwa orang ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam orang kehidupan setiap hari, seperti juga Tuhan Yesus saat dia berada di kampung halamannya. Di mana kota adik-adik Tuhan Yesus? Di kampung halaman di Nazaret. Saat dia di Nazaret, di kampung halamannya, dia mendapat tantangan, dia ditolak di situ. Dia ditolak, bahkan dia mendapat tantangan. Orang juga pun dalam orang pelayanan sebagai anak-anak sekolah minggu ataupun guru-guru sekolah minggu, orang pasti juga akan menghadapi banyak tantangan. Contoh, hari-hari terakhir ini situasi atau cuaca banyak kali berubah. Banyak kali turun hujan, bukan cuma hujan kecil, bahkan hujan lebat, bahkan sampai banjir. Puji Tuhan, hari ini saat ibadah gereja anak ini, maksudnya dalam pembuatan video ini, ibadah gereja anak ini, puji Tuhan, cuaca bagus sekali, nyanda hujan. Luar biasa Tuhan mengajar orang semua dari minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, bagaimana Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk melakukan apapun. Dan di saat orang percaya, maka orang pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Firman Tuhan bilang tadi, Tuhan tidak mengadakan satu mujizat pun di tempat itu karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, karena kalau orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, apapun yang orang meminta pada Tuhan, apapun yang orang mau berdoa walaupun sampai berair mata, maka kalau orang yang tidak percaya, pasti tidak akan terjadi mujizat. Orang tidak akan mau mengalami mujizat atau jawaban doa. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sungguh kasih Tuhan luar biasa, kuasa Tuhan sangat luar biasa dalam orang hidup. Bukti hari ini, tanggal 31 Januari 2021, sudah kurang lebih 9 bulan orang dalam keadaan yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Adik-adik belajar di rumah, ibadah di rumah, tapi puji Tuhan, walaupun ada tantangan dengan pandemi ini, ada tantangan lain kali cuaca hujan, puji Tuhan sampai hari ini orang masih sehat, orang masih boleh beribadah. Patut orang bersyukur setiap hari dalam orang kehidupan. Tantangan boleh ada, misalnya kalau saat orang beribadah hari Minggu ada tantangan, mungkin ada hujan. Mari orang percaya firman Tuhan saat ini. Orang datang pada Tuhan, orang berseru pada Tuhan, bilang, Tuhan, orang mau ibadah Tuhan pagi hari ini, sekarang lagi hujan, tolong Tuhan kasih kesempatan supaya nyanda hujan, supaya orang boleh beribadah. Karena kalau orang ibadah nanti di jalan licin. Praktekan, pasti Tuhan mau jawab, karena Tuhan sangat sayang di anak-anak. Di saat orang percaya, pasti mujizat orang mau alami. Satu kesaksian yang mungkin kecil, ini pasti juga adik-adik sering alami dengan engku atau juga mama-mama, sama dengan enci bilang tadi. Saat tadi mau ibadah, dalam pembuatan video ini ternyata galap-galap sekali. Awan galap, barinte-rinte. Biar di jalan enci masih ada berdoa, Tuhan,
Sebentar orang ibadah gereja anak Tuhan. Tolong Tuhan, kalau seandainya sama yang lalu ujang karas jadi banjir, nah mungkin orang mau ibadah. Tuhan pasti akan mau tolong karena Tuhan yang punya kuasa untuk mengatur semua di hidup ini. Tuhan tolong, Tuhan kasih kesempatan supaya orang boleh beribadah dengan baik. Jangan sampai mau hujan lebat sampai sama yang minggu lalu boleh jadi banjir. Puji Tuhan. Satu orang beribadah saat ini, enci ada ibadah, ada yang berapa ada engku di gereja saat ini. Puji Tuhan, ndak hujan. Adik-adik, bukan karena enci doa hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat. Di saat orang percaya, kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, pasti orang alami. Banyak kesaksian yang sudah diceritakan oleh anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kuasa Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam torang kehidupan. Karena orang semua yang percaya pada Tuhan Yesus, orang ini Tuhan ada kasih kuasa. Di hati pada orang ini ada Roh Kudus ada tinggal. Di saat orang mau hidup taat setia pada Tuhan, ini Roh Kudus yang pasti akan mau tolong pada orang. Dan saat apapun yang orang alami, satu lagi adik-adik, enci percaya ini Tuhan persiapkan saat enci harus membawakan firman Tuhan ini. Berapa hari ini enci dasariawan, enci pemulu, ada sariawan, luka-luka, sampai lidah, mau bicara pun agak susah. Tapi puji Tuhan tadi, enci praktekkan tuh firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Saat mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu pasti sembuh. Enci taruh enci petangan di lidah, enci berdoa sampai soalnya anda jelas, enci bilang Tuhan, enci percaya dalam nama Tuhan Yesus, enci pasti sembuh, enci pemulu boleh bicara. Puji Tuhan, sekarang jelas toh, soalnya anda batelor. Itu karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan pasti adik-adik akan mengalami itu dan akan terus mengalami itu. Enci-enci yang sudah mengalami, mama-mama yang sudah mengalami, tetap percaya Tuhan Yesus. Dalam situasi pandemi seperti ini, tantangan boleh ada di antara torang, di sekitar torang. Mari datang Pak Tuhan, cari Tuhan karena kuasa Tuhan tidak berubah. Dia tetap sama hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti menolong orang semua yang tetap setia, taat, terlebih lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat orang berdoa meminta pertolongan Tuhan Yesus, DP syarat cuma orang percaya, pasti orang mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati orang semua yang sudah dengar firman Tuhan ini. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Ciwati. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan angkat dulu sebuah pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan, yaitu persembahan. Dan sementara memberi persembahan, kita akan nyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada, Katakan bersyukur kepada Tuhan. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Mari semua kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Mari berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam mau menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di sorga. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Bapa yang sudah mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Kami masih ada menikmati kehidupan kami sampai di hari ini, hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah berada di akhir bulan Januari. Kami merasakan Engkau Bapa begitu mengasihi kami di tengah pergumulan kehidupan yang ada dalam dunia ini, dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih ada sampai sekarang. Tangan kasih Tuhan yang tetap menjaga, menopang kehidupan kami sehingga kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Biarlah ya Bapa Engkau yang memberkati kami semua. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera masih menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Biarlah ya Bapa, kasih-Mu tetap menyertai dan memberkati, bahkan melindungi mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Biarlah sukacita senantiasa ada, terpancar dari hati mereka. Rasa syukur selalu ada untuk selalu memuliakan nama-Mu, selalu keluar dari mulut anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa di sorga. Guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Kami menyerahkan juga kehidupan kami semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami dalam tanggung jawab pelayanan kami ketika dalam masa pandemi sekarang ini. Kami melaksanakan pelayanan di rumah maupun berkelompok. Tuhan beri semangat bagi kami, beri sukacita bagi kami untuk tetap melayani anak-anak ini, sehingga kami pun boleh melakukan tanggung jawab kami hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan anak-anak, bahkan guru-guru sekolah minggu
yang saat ini sedang dalam pergumulan, sakit, atau pergumulan apapun itu bentuknya ya Bapa. Mari Bapa, Engkau sendiri yang menjamah kehidupan mereka. Biarlah lewat tumpangan tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga dari dalamnya mereka pun boleh dipulihkan. Kami juga berdoa, jika ada guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang sedang bersyukur merayakan hari ulang tahun selang seminggu yang berjalan, Tuhan berkati mereka dalam sukacita dan kebahagiaan mereka. Umur panjang, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pelayanan kehidupan kami. Beri kami semangat, beri kami sukacita untuk tetap melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan seperti pada saat ini. Sehingga dari pelayanan kami ini juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu semakin lebih setia, semakin lebih lagi boleh mendekat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat kami, Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Biarlah ya Bapa, Engkau yang memberkati kami, para pendeta, pelayan khusus, seluruh anggota jemaat yang ada di Jemaat Yarden. Kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera boleh menjadi bagian kami ketika kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini juga Tuhan boleh terpakai untuk pelayanan-Mu yang ada di Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Bapa di sorga, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama di pagi hari ini, itu lebih menambah lagi iman percaya kami di hadapan-Mu, bahwa ketika kami percaya sungguh di hadapan-Mu Tuhan, maka Engkau yang akan berkuasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, pemerintah dan bangsa kami juga, dalam kepemimpinan para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke pedesaan. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam tanggung jawab mereka, sehingga mereka pun boleh memimpin kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami sadar kami adalah orang-orang berdosa yang selalu melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Enci undang semua berdiri. Kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini, dan kita akan angkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya.
setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Ya, mari kita menerima berkat. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menyertai kami dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam saat ini. Biarlah berkat, sukacita dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai, dan puji Tuhan, Enci percaya kita semua diberkati lewat persekutuan ibadah di pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan keluarga di rumah yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Bahkan teman-teman komisi dan guru sekolah minggu yang hadir untuk pelayanan ibadah saat ini. Engku J, ada Dimas dan Aso yang sudah membantu pelayanan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan info pelayanan. Informasi pelayanan untuk ibadah gereja anak masih tetap dilaksanakan dalam bentuk video, dan ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing maupun berkelompok pada setiap hari Minggu. Dan juga untuk guru-guru sekolah minggu, ibadah guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Jumat minggu depan bertempat di gedung gereja jam 7:30 malam. Demikianlah informasi, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Shalom. Damai di hati.